Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai drop-down. Apa dan bagaimana sih drop-down itu? Jadi, drop-down itu merupakan sebuah menu yang berisikan kumpulan link-link yang ditampilkan menurun ke bawah. Jadi, jika menu tersebut diklik, itu akan muncul ke bawah. Oke. Dan menu itu berfungsi sebagai pengarah ke halaman web lain, baik dari web kita sendiri ataupun web lain, maksudnya dari internal link kita sendiri atau bisa ke external link halaman website yang lain. Itu drop down. Nah, di Bootstrap sendiri itu ada kurang lebih 5 elemen-elemen yang disediakan oleh Bootstrap. Itu yang pertama basicnya, kemudian yang kedua ada elemennya, kemudian yang ketiga ada header, divider, dan yang terakhir disebut menu items. Oke, langsung aja kita praktekkan gimana sih contoh dari dropdown itu sendiri dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, langsung saja teman-teman buka text editornya. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan Visual Studio Code ya, jadi biar nggak bosan. Oke, langsung aja kita buat di sini yang basicnya dulu ya. Sini kita buat div dengan kelasnya dropdown. Oke. Kemudian di sini kita buat button. Kita berikan kelas button default, dropdown, toggle. Kemudian di sini tipenya adalah button. Kemudian di sini kita berikan ID dropdown menu 1. Oke, kita kecilin dulu sebentar. Nah, oke, kita buat ke bawah aja ya, biar gampang dilihatnya. Oke, kemudian sini kita tambahkan atribut data toggle dropdown, kemudian atribut area has pop up true, kemudian atribut area expanded true. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, jangan lupa di sini kita tutup ya tag buttonnya. Oke. Kemudian di sini kita beri nama dropdown. Oke. Kemudian di bawah tag button ini kita buat tag ul. Oke. Kemudian sini kita beri kelas dropdown menu. Jadi di sini merupakan menunya, menu dari si dropdownnya. Kemudian kita tambahkan atribut area labeled by. Oke, dropdown menu 1. Oke, kemudian kita berikan nah ini menunya ya teman-teman, href. Nah ini menu pertama ini link kemana, jangan lupa tag penutupnya. Misalkan di sini menu 1. Kemudian kita buat lagi. Sorry. Di sini menu 1 di dalam
sini ya, menu 1. Oke, di sini menu 2. Kemudian ini menu ketiga. Oke, kemudian di sini kita mau coba kasih sebuah garis ya, garis pemisah. Di sini kita berikan role separator. Oke, separator. Kemudian kelasnya itu divider. Nah, ini untuk memberikan sebuah garis pemisah di dropdown ya. Oke, kemudian yang terakhir misalnya kita berikan logout gitu ya. Menu logout. Oke, sebentar. Ada yang kurang teman-teman. Jadi di sini dikasih itu span kelas caret. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya. Nah, oke, sebentar. Oke, jadi kenapa teman-teman di sini tidak berfungsi atau belum berfungsi? Karena setelah kita inspect elemen, ternyata Bootstrap versi 3 ini masih butuh jQuery, oke, sebagai JavaScript. Maka di sini kita harus tambahin dulu jQuery-nya. Kita tambahin melalui CDN aja ya, JS. Kita manfaatkan fitur cdnjs.com ini untuk mendelivery jQuery-nya. Oke, kita yang ini kita copy. Kemudian kita berikan di sini. Nah, kita copy paste. Jadi teman-teman untuk menambahkan file jQuery ini harus berada di atasnya bootstrap.js ini teman-teman. Oke, sekarang kita coba balik lagi ke sini, kita refresh. Nah, sudah muncul ya menunya. Menu 1, menu 2, menu 3, dan tadi kita tambahin pemisah, garis pemisah itu logout ya. Jadi ini merupakan penggunaan basic dari dropdown. Jadi kalau kita lihat lagi, tadi itu kita tambahin ini file jQuery melalui CDN ya teman-teman. Oke, ini. Jadi Bootstrap versi 3 ini masih bergantungan dengan file jQuery. Oke, ini untuk membuat dropdown-nya. Jadi di sini teman-teman perlu div kelasnya dropdown, kemudian di sini ada button kelasnya default. Ini untuk toggle-nya ya teman-teman ya. Nah, untuk ininya nih. Oke, untuk ininya. Kemudian di sini ada kelas caret, itu untuk ininya nih. Oke. Kemudian baru di bawahnya ada all dengan kelas dropdown menu. Kemudian dia labeled by dropdown menu 1 sini. Dan ini menu-menunya, menu 1, menu 2. Nah, href ini bisa diganti ke link yang teman-teman ingin tuju kemana. Misalkan di sini, misalkan teman-teman mau ganti nih beranda, kemudian di sini ada profil, kemudian di sini ada tentang atau kontak gitu ya. Sorry. Misalkan kontak. Nah, ini logout. Nah, ini bisa teman-teman ganti, misalkan beranda.php, misalkan profil.php,
atau kontak.php, atau di sini logout.php. Tuh bisa teman-teman ganti. Jadi ketika diklik nanti beranda.php, profil, kontak, logout. Nah, itu untuk penggunaan basic dropdown. Sekarang kita ke alismen ya. Jadi by default dropdown ini otomatis posisikan 100 dari atas, teman-teman. 100% dari atas, tapi kita bisa memindahkan itu ke kanan. Oke, sekarang kita coba. Sini kita sudah punya dropdown basic ya. Ini kita ganti dulu judulnya. Nah, misalkan kita mau cobain pindahin ke kanan, kita cukup menambahkan di bagian ul dropdown menu itu kelas dropdown menu right. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, itu dia ada di sebelah kanan, teman-teman. Oke, misalkan kita mau di sebelah kiri. Oke, kalau sebelah kiri berarti tinggal dropdown menu left. Maka kita lihat hasilnya. Nah, dia seperti semula ya. Jadi ada dua option di sini. Ada dropdown menu right dan dropdown menu left. Oke, ini untuk alignment. Kemudian kita ke header. Jadi dropdown juga di dropdown ada fitur untuk dropdown header. Oke, mari kita coba ya. Kita hapus dropdown header. Oke, di dropdown header ini kita manfaatkan dropdown yang sudah jadi tadi, yang sudah kita buat. Sekarang kita ingin menambahkan headernya. Oke, headernya. Itu teman-teman cukup menambahkan di bagian ul-nya. Tapi dengan menambahkan di li-nya kelas, misalnya ini li. Nah, sini kita tag penutup dulu. Nah, di sininya kelas dropdown header. Nah, jadi untuk menambahkan header kan di sini belum ada nih ya, belum ada headernya nih. Kita tambahin di sini misalkan navigasi ya, navigasi. Nah, maka ketika di refresh kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini ada nih bacaan navigasi tapi nggak bisa diklik. Ini yang dinamakan dengan header pada dropdown. Oke. Nah, sekarang kita ke divider ya. Divider. Nah, sebenarnya untuk divider ini udah kita gunakan di materi pertama itu di basic ya. Divider. Nah, jadi untuk menggunakan divider ini teman-teman cukup menambahkan kelas divider. Jadi misalkan teman-teman mau membuat garis pemisah nih antara header dengan menu-menu yang lain, itu teman-teman cukup menambahkan ini li role separator class divider. Maka ketika di refresh nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi dia ini yang dinamakan divider teman-teman, yaitu garis pemisah. Oke, itu divider. Dan yang terakhir disabled menu items. Oke, jadi di dropdown juga ada menu atau kelas untuk disabled menunya. Jadi Bootstrap menyediakan kelas untuk mendisable menu yang ada di dropdown. Bagaimana sih cara penggunaannya, teman-teman? Untuk menggunakan menu ini cukup menambahkan kelas. Misalkan di profil ya. Di profil misalkan belum jadi. Teman-teman cukup menambahkan kelas disable. Oke, ketika kita refresh. Nah, itu profil belum bisa diklik karena
teman-teman disable tadinya kan, atau misalkan logout, teman-teman mau disable menu logout nih, kelas disable. Nah, maka teman-teman lihat, nah itu nggak bisa logout. Oke, itu merupakan menu items. Oke, mungkin itu aja untuk pelajaran kali ini. Jadi drop down itu ada 5. Yang pertama itu basic, penggunaannya bisa seperti ini. Kemudian alignment itu bisa dipindahin, bisa di kanan, bisa di kiri ya. Kemudian ada header, ini yang navigasi ini. Jadi teman-teman bisa menambahkan header di drop down-nya atau ya header, text header lah pokoknya. Kemudian ada divider, itu garis pemisah. Jika teman-teman ingin membuat sebuah garis pemisah di menunya, itu bisa menggunakan kelas divider. Kemudian yang terakhir ada disabled menu items. Ya, contohnya seperti ini, profil, logout. Jadi jika teman-teman ingin membuat menunya itu terlihat di disable atau tidak boleh diklik, itu cukup menambahkan kelas disabled pada li. Oke, pada elemen li-nya. Oke. Contohnya ini li kelas disabled profil. Nah, ini jadi menu profil dan menu logout itu di disable. Oke, sekian tutorial kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like dan share dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.